Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dengan NPM 193510 kelas 5B Teknik Informatika UIR. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelima dari mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile, khususnya materi tentang React Native. Saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari materi minggu kelima pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, apa itu React Native? React Native adalah framework mobile apps development yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara multiplatform, yaitu Android dan iOS. Sederhananya, React Native adalah framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. Dengan React Native, kita akan merasakan sensasi membuat aplikasi yang sangat mendekati, bahkan tidak dapat dibedakan dengan aplikasi native. Ini dikarenakan library yang tersedia dalam React Native memang ada native. Jadi, aplikasi yang kita buat dengan React Native langsung terintegrasi dengan aplikasi native yang sebenarnya. Bagaimana React Native bekerja? React Native bekerja dengan menamakan file JavaScript yang sudah dibundle di dalam aplikasi dan menjalankannya secara lokal dari aplikasi yang kita buat. Namun, kita juga dapat meletakkan file JavaScript di dalam server dan diambil ketika ada koneksi. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan update aplikasi secara cepat tanpa melalui proses submit ke Google Play Store atau iOS App Store. Ini adalah gambaran dari React Native itu bekerja. Bagian ini adalah React.js dan bagian bawah ini React Native. Pada React.js kita contohnya membuat program lalu dengan menggunakan React.js langsung ke browser. Berbeda dengan React Native. React Native ini kita akan melakukan program tahap pertama menggunakan React Native. Lalu React Native ini akan menjembatani satu persatu setiap operating system, contohnya iOS, Android, atau yang lainnya. Inilah gunanya React Native tadi yang saya jelaskan. Dia itu dapat membuat multi-platform. Kita bisa menggunakan React Native ini dengan satu coding dapat menjembatani iOS dan Android. Yang kedua, environment. Environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi React Native. Adapun environment yang dibutuhkan untuk kita mengembangkan aplikasi menggunakan React Native, yang pertama itu Node.js, yang kedua Git, yang ketiga Android Studio, dan keempat text editor. Bagian ketiga, membuat project baru di React Native. Membuat project React Native itu yang pertama yaitu contohnya, silakan ketikkan perintah berikut ini untuk membuatkan project baru. Contohnya saya mengetik perintah ini di CLI. Setelah itu pembuatan project akan selesai, langsung masuk ke directory projectnya dan dengan perintah cd awesome app. Contohnya ini. Sebelum itu di sini saya menggunakan sumber dari website petani kode. Lalu langkah selanjutnya kita bisa membuka kode editor yang tadi kita buat di CLI dengan mengetikkan kode lalu akan membuka kode, lalu CLI itu akan membuka text editor yang sudah kita install seperti gambar ini. Bagian keempat, komponen di React Native atau konsep dasar komponen di React Native dan 6 basic komponen yang sering digunakan di React Native.
Basic komponen dasar yang sering digunakan pada React Native yang pertama yaitu view, kedua text, ketiga image, keempat text input, kelima scroll view, keenam style sheet. Yang pertama view. View adalah wadah yang mendukung tata letak dengan flagbox, style, beberapa penanganan sentuh, dan kontrol aksesibilitas. View memetakan langsung ketampilan asli yang setara pada platform apapun yang dijalankan React Native. Apakah itu UI View, Div, Android View, dan lain-lain. View dirancang untuk bersarang di dalam tampilan lain dan dapat memiliki 0 hingga banyak anak dari jenis apapun. Di sini contohnya kode dari view lalu akan menghasilkan output seperti ini. Lanjut yang kedua yaitu text. Text mendukung nesting, styling, dan penanganan sentuhan. Dalam contoh berikut, judul bersarang dan teks isi akan mewarisi font family dari style.baseText. Tetapi judul menyediakan gaya tambahannya sendiri. Judul dan isi akan ditumpuk satu sama lain karena baris baru literal. Di sini contoh coding yang saya buat, lalu akan menghasilkan output seperti ini. Lanjut ke komponen image. Komponen image, komponen React untuk menampilkan berbagai jenis gambar, termasuk gambar jaringan, sumber daya statis, gambar lokal sementara, dan gambar dari disk lokal, seperti roll kamera. Contoh ini menunjukkan pengambilan dan tampilan gambar dari penyimpanan lokal, serta dari jaringan dan bahkan dari data yang disediakan dalam data skema URI. Ini adalah contoh coding dari komponen image, lalu akan mendapatkan output seperti ini. Lanjut, komponen text input. Komponen dasar untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard. Alat peraga menyediakan konfigurasi untuk beberapa fitur seperti koreksi otomatis, kapitalisasi otomatis, text placeholder, dan jenis keyboard yang berbeda, seperti keypad numerik. Kasus penggunaan paling dasar adalah dengan memasukkan text input dan berlangganan ke onChange text. Cara untuk membaca input dengan pengguna. Ada juga cara lain seperti on-submit editing dan on-focus yang bisa menjadi langganan. Contohnya seperti coding yang saya buat ini. Lalu akan menghasilkan output seperti ini. Lanjut ke scroll view. Scroll view itu harus memiliki tinggi terbatas agar dapat berfungsi, karena berisi anak-anak dengan tinggi tak terbatas ke dalam wadah terbatas, atau melalui interaksi gulir. Untuk membatasi ketinggian scroll view, atur ketinggian tampilan secara langsung, atau pastikan semua tampilan untuk memiliki ketinggian yang dibatasi. Perlu diketahui, lupa mentransfer flag satu tumpukan tampilan dapat menyebabkan kesalahan di sini yang dilakukan oleh pemeriksa elemen dengan cepat untuk debugging. Ini adalah contoh coding komponen scroll view. Lalu ini adalah outputnya. Bisa dilihat sesuai nama komponennya, ini akan mendapatkan scroll. Komponen selanjutnya yaitu style sheet. Komponen style sheet ini adalah abstraksi yang mirip dengan CSS pada web developer. Penggunaannya itu sama seperti yang teman-teman lihat di ini, codingan yang dibuat, lalu akan menghasilkan output seperti ini. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan atau saya simpulkan dari materi sebelumnya. Saya merasa masih banyak kekurangan dari segi materi atau cara penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.